Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang qadarullah lagi sakit, aku doain ya semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel aku yang ngebahas tentang budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai salam kenal. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua dan suka sekali sharing tentang uang. Jadi di video kali ini aku mau evaluasi budgeting di minggu keempat bulan Januari sekaligus evaluasi bulanan. Nah ini dia teman-teman untuk budgeting dan evaluasi di minggu keempat bulan Januari. Di sini aku sengaja langsung masukkan nominal aktual dan selisihnya supaya durasinya gak terlalu panjang ya teman-teman. Dan alhamdulillah di minggu ini ada sisa ya 22.000, meskipun gak terlalu banyak tapi aku tetap syukuri ya teman-teman. Yuk langsung aja kita cek uang cashnya di dompet mingguan aku, apakah nominal sisanya udah sesuai dengan yang dicatatan atau belum. Untuk yang pertama di sini belanja bulanan tapi gak aku budgetkan di minggu ini. Lanjut untuk belanja mingguan, alhamdulillah ada sisanya. Nanti kita hitung ya teman-teman setelah ini. Untuk pos yang lainnya itu nggak ada sisanya, dan yang terakhir adalah pos dana tak terduga. Alhamdulillah untuk pos ini masih bertahan ya teman-teman, yang penting nggak ludes, itu aku udah alhamdulillah banget. Seperti yang aku udah evaluasi di catatan, memang sisanya itu cuma dari dua pos pengeluaran ya teman-teman. Yang pertama adalah belanja mingguan sebesar 12.000, dan untuk yang kedua adalah dari pos dana tak terduga sisanya 10.000. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sesuatu banget ya, padahal di akhir bulan tapi alhamdulillah masih ada sisa 22.000. Jujur aku senang banget bisa sampai di titik ini, dimana kalau aku ngelihat diri aku yang dulu itu boro-boro ya teman-teman ada sisa, aku tuh selalu boncos di akhir bulan. Setelah aku pikir-pikir sekarang, ternyata kesalahan aku dulu itu aku nggak pernah budgetkan untuk budget jajan. Waktu itu selama 1 bulan kalau aku pengen jajan, aku itu selalu langsung beli tanpa aku pikir-pikir panjang. Kemudian aku baru tahu ya ternyata jajan itu harus dibatasi. Karena berdasarkan pengalaman aku, kalau kita nggak batasi pengeluaran, uang akan habis-habis aja begitu aja. Yuk lanjut teman-teman, setelah evaluasi budgeting di minggu keempat, kita akan evaluasi secara keseluruhan ya di bulan Januari. Jadi karena aku pakai dua metode budgeting, yaitu metode bulanan dan mingguan, jadi setiap minggunya dan setiap bulannya aku akan melakukan evaluasi. Mungkin bagi sebagian orang dua metode itu terkesan ribet, tapi menurut aku enggak ya teman-teman, karena itu ngebantu banget buat mengontrol keuangan aku selama 1 bulan. Nah sebelum kita evaluasi, di sini aku mau nunjukin ya bahwa aku setiap harinya itu selalu mencatat di aplikasi Money Plus. Menurut aku aplikasi ini sangat membantu kita ya, apalagi buat kita yang sibuk banget di dunia nyata. Tapi beda lagi ya buat sebagian orang yang lebih suka menulis secara langsung, ini nggak cocok ya teman-teman. Jadi balik lagi ke diri kalian sendiri, ini adalah sebuah pilihan, kalian bisa pilih sesuai dengan kenyamanan kalian. Kalau pakai aplikasi, kalian bisa lihat rekap secara otomatis, jadi nggak perlu kita rekap secara manual ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, di sini aku mau langsung isi aja di kolom aktual berapa nominal real yang benar-benar aku pakai di bulan ini di setiap kategori. Sedangkan untuk kolom selisih, di sini adalah sisa budget dari setiap posnya ya teman-teman. Kalian bisa kurangi aja dari nominal budget dikurang nominal aktual. Untuk yang pertama di sini ada pengeluaran listrik dari budget 200.000 dan aktualnya terpakai 200.000. Jadi untuk budget listrik nggak ada sisanya. Lanjut untuk pos BBM atau bensin, di sini budgetnya 100.000 dan terpakai 95.000. Alhamdulillah masih ada sisa ya 5.000 rupiah. Lanjut untuk pos air galon, di sini budgetnya 80.000 dan aktualnya terpakai 65.000. Jadi ada
ada sisanya sekitar 15.000. Untuk kuota ini udah sesuai dengan budgetnya ya, 200.000, jadi nggak ada sisanya. Kemudian belanja bulanan juga sama ya, sesuai dengan budgetnya yaitu 330.000, jadi nggak ada sisanya. Lanjut untuk pos belanja mingguan, di sini terpakai 583.000 dari budget 600.000, jadi tuh seminggunya itu 150.000 ya teman-teman. Alhamdulillah selama sebulan ini budget 150.000 per minggu itu cukup ya teman-teman. Justru aku lebih leluasa nih untuk beli protein hewani. Dan terkadang juga masih ada sisanya karena nggak beli perbumbuan ya. Perbumbuannya udah ada dari stok yang lalu. Ya begitulah ya teman-teman. Kadang tuh ada fase dimana perbumbuan itu semua habis, jadi budgetnya lumayan banyak. Tapi balik lagi ada juga ya fase dimana perbumbuan itu stoknya masih ada, jadi cuma beli sedikit aja. Begitulah ya teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengaturnya supaya bisa aman ya sampai akhir bulan. Lanjut untuk pos kesehatan, di sini terpakai 46.000 ya dari budget 50.000, so ada sisanya 4.000. Untuk budget gas dan parkir masing-masing gak ada sisanya ya teman-teman, jadi udah sesuai dengan budgetnya. Untuk budget gas ini aku udah sering bilang ya, aku itu selalu setor di awal bulan, jadi aku kumpulin dulu, nanti kalau gasnya habis baru aku beli. Mungkin bagi sebagian orang heran ya, karena budget gas ini agak mahal ya, karena aku belinya itu gas pink yang 5,5 kilo, harganya tuh lumayan mahal di Papua. Untuk budget buah di sini aku budgetkan 150.000 dan terpakainya itu 140.000, jadi ada sisanya 10.000. Nah untuk budget ini memang aku patokan setiap minggunya itu 35.000 ya teman-teman, jadi di akhir bulan ada sisa 10.000. Dan untuk yang terakhir ada pos jajan, di sini budgetnya 200.000 dan terpakai 190.000, so ada sisanya 10.000. Nah itu dia pengeluaran aku di kategori living dan fun, totalnya itu terpakai 2.029.000. Alhamdulillah masih ada sisanya ya di bulan Januari ini, totalnya 71.000. Berapapun nominalnya tetap aku syukuri ya teman-teman, karena udah sisa aja aku udah alhamdulillah banget, dan dikasih cukup aku juga bersyukur. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau ada sisa budget bulanan kayak gini dimasukkan ke tabungan supaya bisa dikumpulkan ya, meskipun nominalnya kecil tapi kalau kita konsisten luar biasa banget ya. Lanjut di sini aku mau isi di bagian catatan, jadi aku akan tulis ya sisa budget di bulan Januari ini totalnya 71.000. Di sini aku juga tulis ya budget dana tak terduga itu terpakai untuk kebutuhan beli obat, pulpen, parutan keju, dan saus. Kalau aku pribadi ini tuh wajib banget ya aku catat supaya aku tahu dana tak terduga itu terpakai untuk kebutuhan apa aja dan aku bisa evaluasi nanti di bulan selanjutnya. Dan gak lupa untuk perbaikan di bulan Februari nanti, yaitu budget buah aku akan budgetkan 140.000, kemudian untuk belanja bulanan aku budgetkan 340.000. Jadi karena budget buah itu kan 35.000 per minggu, jadi memang ada sisanya 10.000 di akhir bulan, makanya aku alokasikan untuk belanja bulanan ya, yang setiap bulannya itu mepet. Nah itu dia ya teman-teman, manfaatnya kita evaluasi budgeting, jadi kita bisa memperbaiki budget kita di bulan-bulan selanjutnya. Karena menurut aku penting banget kita buat budget setiap posnya itu serealistis mungkin supaya meminimalisir ya yang namanya kelebihan atau boncos. Jadi harapannya kita nggak boncos lagi ya setiap bulannya, dan jangan lupa untuk kontrol diri juga supaya bisa mematuhi budget yang udah kita buat. Menurut aku kontrol diri itu memang susah ya teman-teman, apalagi banyak banget godaan di lingkungan kalian. Kalau aku pribadi di lingkungan ini godaannya itu sedikit dan aku tuh cenderung orang yang bisa menahan itu, jadi makanya aku bisa kontrol semuanya. Ya namanya manusia pasti ada ya fase dimana kita susah banget buat ngontrol itu, tapi jangan nyerah ya untuk selalu belajar. Lanjut di sini aku mau cek ya uang cashnya di dalam dompet bulanan aku. Ini dia dompet bulanan aku. Beginilah ya teman-teman kondisi dompet bulanan di akhir bulan, recehan semua dan banyak yang kosong
kosong. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting tuh kita bisa cukup sampai akhir bulan dan nggak minta sana sini. Karena dulu itu aku ngerasain banget yang namanya boncos di setiap akhir bulan. Dan mau nggak mau ya kita ambil lagi dari tabungan ya teman-teman untuk mencukupi di akhir bulan. Tapi alhamdulillah banget ya teman-teman, setelah aku memulai budgeting, keuangan aku itu jadi lebih baik. Dari sebelumnya aku boncos terus, sekarang jadi ada sisanya. Jadi makanya aku tuh sadar banget ya, ilmu mengatur uang itu penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian boleh mungkin mau ambil jurusan apa ketika kuliah, tapi jangan lupa untuk belajar mengatur keuangan. Menurut aku ini penting banget ya teman-teman, apalagi buat kalian yang udah punya gaji, jadi bisa mengelola gaji kalian menjadi lebih baik. Dan mumpung masih muda, jangan lupa untuk belajar investasi supaya kita nggak kerja terus sampai tua nanti. Jadi buat teman-teman yang belum melek soal investasi, saran aku sih nggak ada kata terlambat ya untuk belajar. Karena sekarang itu informasi udah mudah banget ya didapetinnya, dan jangan lupa untuk difilter supaya kita nggak tersesat ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, ini dia uang sisa di bulan Januari. Ini aku mau hitung dulu ya apakah udah sesuai atau belum. Oh ya, buat teman-teman yang mau samaan kalkulatornya kayak aku atau peralatan budgeting yang lain, boleh banget klik link pembeliannya di deskripsi box. Dan teman-teman jangan khawatir, insya Allah produk yang aku rekomendasiin ini harganya murah dan kualitasnya bagus ya teman-teman. Lanjut untuk uang 10 ribuannya, di sini ada 3 lembar, jadi totalnya itu kalau aku totalin ada 71 ribu. Alhamdulillah udah sesuai ya teman-teman. Nanti ini uangnya aku mau masukkan ke dompet MyBank aku dulu sebelum aku masukkan ke saving challenge. Dan untuk masukkan ke saving challenge-nya nanti aku akan videokan di terpisah ya teman-teman, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nggak kerasa videonya udah mau berakhir. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena aku masih butuh dukungan kalian. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin untuk komen positif. Aku selalu baca loh. Sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.